Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa biasakanlah dari lisan kita untuk mengucapkan kalimat yang sangat mulia, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai bentuk rasa syukur kita, sebagai bentuk pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pantas pujian itu hanyalah diberikan kepada Ia, Zat yang Maha Esa, Zat yang Maha Kuasa, Zat yang mengatur seluruh kehidupan kita, dan Zat yang memang tidak ada duanya. Karena memang ketika kita menjalankan kehidupan di dunia ini, semuanya akan terjadi atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita memiliki kewajiban untuk meneruskannya, untuk membuktikan, untuk mewujudkan dalam amalan-amalan soleh, sehingga kita mensyukuri nikmat Allah dan membuktikan dengan cara-cara yang Allah sukai. Yang kedua, marilah kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bersama orang-orang yang kita cintai mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul qiyamah nanti. Amin. Allahumma amin. Pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkanlah kami menyampaikan perihal menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah dan doa. Kenapa hal ini perlu disampaikan? Allah itu menciptakan 12 bulan, 4 diantaranya bulan haram, dan 1 diantaranya ialah bulan yang sangat luar biasa, bulan yang sangat dinanti-nanti oleh seluruh umat Islam yang ada di dunia ini. Apa itu? Ialah bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan itu sangat dinanti-nanti? Karena yang pertama ialah karena ada satu ibadah yang sangat luar biasa. Apa ibadahnya? Yaitu ialah ibadah menjalankan puasa. Karena Nabi bersabda, "Asyama fa innahu li wa anna ajzi bihi." Nabi bersabda, Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya Allah berfirman, bahwasannya puasa adalah milikku, maka aku sendirilah yang akan menilai besaran pahalanya. Sehingga pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ketika kita menjalankan ibadah puasa, maka kita memiliki potensi untuk mendapatkan pahala berlimpah tanpa batas. Kenapa kok bisa berlimpah tanpa batas? Dan kenapa kok ibadah ini Allah langsung yang menilai? Karena apa? Ibadah puasa ini adalah ibadah yang hanya diketahui oleh pelakunya atau yang menjalankan puasanya, dan juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan manusia yang lain? Apakah bisa mengetahui ibadah puasa yang kita laksanakan? Boleh jadi ketika kita di rumah kita berpuasa, kemudian kita bekerja, kita terlihat seperti berpuasa, tetapi dalam keadaan sendiri karena capek aktivitas, kemudian kita berbuka sendiri atau membatalkan puasa dengan cara sengaja. Kemudian ketika kita bertemu dengan orang yang lain, bertemu dengan keluarga kita kembali puasa. Maka disitulah kenapa puasa itu pasti akan langsung dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kualitas puasa antara satu orang dengan satu orang yang lain berbeda. Karena apa? Karena ada si 1A ini melaksanakan ibadah puasa, kemudian diiringi dengan ibadah-ibadah yang lain. Tetapi di lain sisi, yang si B ini menjalankan puasa, tetapi ia hanya sekedar menjalankan puasa, menahan rasa malas, dia menahan rasa haus dan rasa lapar saja, tanpa didukung dengan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian apa yang menjadikan bulan Ramadan ini sangat luar biasa? Karena di dalam bulan Ramadan itu terdapat sebuah malam
yang mana malam ini khairum min alfi syahr, malam yang memiliki lebih dari 1000 bulan. Bayangkan pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 1000 bulan jika dikonversikan dalam tahun, ini kurang lebih 83 tahun lebih. Kita ambil contoh saja, apakah rata-rata manusia hidup di dunia ini atau orang-orang di sekitar kita hidup hingga usia 83 tahun? Jikalau ada, apakah benar selama 83 tahun itu hidup tidak pernah berbuat maksiat? Maka di dalam bulan Ramadan itu ada malam yang sangat luar biasa, yaitu malam Lailatul Qadar itu. Malam yang dimana Allah itu menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfudz ke dalam langit dunia. Dan di malam itu malam yang sangat luar biasa. Dan kapan waktunya? Ternyata tidak ada yang tahu. Tetapi jika kita mengambil dari sabda Rasulullah SAW, maka malam Lailatul Qadar itu terdapat pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan malam yang sangat luar biasa ini? Bayangkan kalau sampai kita mampu mendapatkannya, berarti kita telah menjalankan ibadah selama 83 tahun lebih secara utuh, tanpa adanya perbuatan-perbuatan dosa yang menghalanginya. Maka bayangkan kapan ini terjadinya? Tadi disampaikan malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Dan kemudian ada sabda dari Rasulullah SAW yang mana ketika kita menjalankan ibadah puasa, baik waktu siang dan malamnya itu penuh ampunan dari Allah. Kenapa kok penuh ampunan? Karena insya Allah doa yang kita panjatkan kepada Allah tidak akan ditolak. Karena apa? Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kemudian lanjutannya man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dalam redaksi yang lain adalah man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siangnya kita sauma, malamnya kita qauma. Siangnya kita berpuasa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahihnya, tidak akan ditolak doa dari orang yang berpuasa sampai ia berbuka puasa. Sehingga sangat disayangkan ketika puasa tetapi tidak memohon ampun kepada Allah. Karena tadi disebutkan kalau kita menjalankan puasa karena iman dan mengharapkan ridho dari Allah, insya Allah Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Kemudian malamnya bagaimana? Mangkauma. Tadi disebutkan hanya perbedaan antara satu huruf saja. Malamnya kita menghidupkan dengan apa? Dengan ibadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita bisa laksanakan di malam-malam Ramadan itu? Tentu yang pertama ialah memperbanyak sholat sunnahnya. Bukankah ketika bulan Ramadan di malam harinya kita menjalankan sholat sunnah tarawih serta sholat sunnah witir? Kemudian kita lebih mengkhusyukkan juga dengan ibadah wajibnya, yaitu sholatnya. Maksudnya bukan ditambah jumlahnya, tetapi lebih khidmat kita dalam menjalankan sholat itu, lebih khusyuk kita dalam menjalankan sholat wajib itu. Tentunya dengan ditambah dengan sholat sunnahnya. Kita memperbanyak dengan qiyamul lailnya. Dan juga tentunya pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah yang lain yang bisa kita hidupkan di malam-malam itu ialah memperbanyak membaca Al-Quran. Karena di bulan Ramadan itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'ani hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan diturunkannya permulaan Al-Quran. Ada juga malam Lailatul Qadarnya yang waktunya hanya Nabi Muhammad berikan
kisi-kisinya di malam ganjil 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sehingga apa yang terjadi? Nabi Muhammad SAW ketika di 10 malam terakhir itu ia mengikat atau Rasulullah SAW itu mempererat ikat pinggangnya. Maksudnya bagaimana? Lebih bersemangat ia dalam beribadah, lebih memotivasi diri ia, lebih giat dalam mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seringkali kita kenal dengan kegiatan iktikaf, yang mana kegiatan itu adalah kita berdiam diri dalam suatu tempat untuk lebih mengingat Allah, memperbanyak ibadah-ibadah terkhusus untuk diri kita, baik itu dengan cara membaca Al-Quran, dengan cara dengan menjalankan sholat sunnah, kemudian juga dengan cara apa lagi? Dengan cara menjalankan taubatan nasuha. Jangan sampai ketika Ramadannya lewat, kita tahu bahwasannya ketika di bulan itu baik malam dan siangnya doa akan dikabulkan oleh Allah, justru kita menyia-nyiakannya. Sehingga banyak kita mendengar ketika sudah masuk bulan Syawal, ketika masuk bulan Syawal, kita sering mendengar sebuah perkataan ialah semoga di hari yang fitri ini kita kembali suci, kita kembali fitrah. Karena apa? Karena dengan harapan aktivitas Ramadan yang kita laksanakan kemarin, puasa kita kemarin itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tertutup kesalahan-kesalahan kita dengan perbuatan yang baik, kemudian kita kembali bersih tanpa adanya dosa. Pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata ada waktu di malam hari yang seharusnya kita hidupkan tetapi sering kita lalaikan. Karena Allah berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun. Karena ini adalah waktu ashar, ini adalah waktu sepertiga malam yang kegiatannya ialah kita menyantap sahur, dan ternyata tidak hanya menyantap sahur saja. Di waktu sepertiga malam terakhir itu seharusnya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktu ini adalah waktu yang sangat mustajab, yang mana waktu ini insya Allah Allah akan kabulkan segala doa. Sehingga pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah, sebagai kesimpulannya adalah marilah kita menghidupkan malam bulan Ramadan itu dengan tujuan kita menjadikan diri kita jauh lebih bertakwa, jauh lebih dekat kepada Allah, jauh lebih beriman kepada Allah, sehingga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Dan semoga tentunya ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, apa yang terjadi pada diri kita? Diri kita akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik, jauh lebih taat, jauh lebih tenang, tidak mudah marah, tidak mudah untuk membicarakan orang lain, terutama membicarakan keburukan orang lain. Dan tanda-tandanya ketika kita mendapatkan bulan Ramadan ialah tadi, dan yang terjadi pada keadaan alamnya ialah pada waktu paginya, maka matahari itu terbit tidak terik, sejuk, tidak ada angin, dan tidak panas. Insya Allah pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami ingatkan kembali, marilah kita hidupkan malam Ramadan dengan memperbanyak sholat sunnahnya, lebih memperbanyak membaca Al-Qur'annya, kemudian juga memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taubatan yang benar-benar, taubatan yang sungguh-sungguh, berjanji tidak mengulanginya lagi. Kemudian kita bisa melaksanakan sedekah, dan tentunya bagi kita yang masih memiliki orang tua, mohon untuk tetap berbakti kepada orang tua kita, dan terutama di waktu sahur sepertiga malam terakhir, jangan lupa untuk terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah mudahkan kita dalam beribadah, berikan kita umur panjang dan keberkahan. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.